Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Aulia Rizky, NIM 20026096. Saya dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengembangan koleksi. Di setiap perpustakaan pastinya memerlukan koleksi yang dapat membuat kebutuhan pengguna perpustakaan terpenuhi. Maka dari itu, diperlukan adanya kebijakan dalam pengembangan koleksi di setiap perpustakaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa kebutuhan informasi pustaka terpenuhi secara tepat waktu dan ekonomis dengan menggunakan sumber-sumber informasi yang dihasilkan baik di dalam maupun dari luar perpustakaan. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses selanjutnya. Oleh karena itu, dengan semakin baik dan lengkap kebijakan pengembangan koleksi yang dibuat, maka semakin baik juga proses pemilihan dan pada akhirnya semakin baik kebutuhan yang disediakan oleh perpustakaan untuk pengguna perpustakaan. Setelah itu, di dalam kebijakan pengembangan koleksi juga terdapat fungsi-fungsi yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, fungsi perencanaan. Maksudnya yaitu kebijakan pengembangan koleksi di sini merupakan suatu perencanaan yang mengatur prioritas dalam mengalokasikan berbagai sumber dana. Setelah mengacu lebih dulu siapa saja yang akan dilayani perpustakaan, mengetahui bidang ilmu apa saja yang akan dikembangkan. Yang kedua, fungsi komunikasi internal. Di dalam perpustakaan perlu adanya berkomunikasi dengan masyarakat sendiri, baik itu pimpinan badan induk, para penyandang dana, staf badan induk, sebagai pengguna atau calon pengguna potensial, dan tergantung pada jenis perpustakaannya. Dalam proses pembuatannya, memerlukan konsultasi dengan kelompok-kelompok yang bersangkutan dan diharapkan kegiatan komunikasi berjalan dengan baik dan berlangsung dengan lancar. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi eksternal. Di dalam setiap perpustakaan juga perlu memberitahu perpustakaan lain tentang rencana pengembangan koleksinya, termasuk bidang ilmu yang akan dikembangkan. Hal ini sangat penting dilakukan dalam upaya peningkatan kerjasama antar perpustakaan, yang bertujuan untuk menghindari kepemilikan koleksi yang sama, dan juga memungkinkan pengguna perpustakaan mendapat informasi dan sumber bahan pustaka yang lebih luas. Selanjutnya, manfaat dari kebijakan pengembangan koleksi yaitu 1. Dapat mendorong pemikiran tentang prioritas secara garis organisasi untuk koleksi. Yang kedua, menghasilkan komitmen pada tingkat tertentu sesuai dengan sasaran organisasi. Yang ketiga, memberikan sebuah sarana pelatihan dan orientasi bagi staf baru. Yang keempat, membantu dalam penyiangan dan mengevaluasi koleksi, dan membantu identifikasi bahan pustaka yang perlu dipindahkan ke gudang atau dikeluarkan dari koleksi. Baiklah, selanjutnya adalah asas-asas dalam kebijakan pengembangan koleksi. Di dalam menjalankan kebijakan pengembangan koleksi, terdapat beberapa asas yang perlu dilakukan atau diketahui. Yang pertama adalah kerelevanan. Di dalam koleksi perpustakaan, seharusnya relevan dengan aktivitas yang telah diprogram oleh perpustakaan, sehingga memudahkan pencapaian kinerja perpustakaan yang memuaskan para pengguna yang berkepentingan. Pustakawan juga harus dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi pada masyarakat pengguna. Yang kedua, yaitu berorientasi kepada kebutuhan pengguna. Pada pengembangan koleksi, ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pengguna. Di setiap perpustakaan, pasti mempunyai pengguna yang berbeda kebutuhan informasinya. Pustakawan juga harus dapat membaca kebutuhan berbagai kelompok pengguna yang dilayani di setiap perpustakaan. Yang ketiga, yaitu kelengkapan.
Koleksi di perpustakaan diharuskan dapat memiliki kelengkapan. Hal ini berarti berhubungan dengan kebutuhan para pengguna utama perpustakaan, walaupun sesungguhnya dapat diketahui bahwa tidak mungkin bagi perpustakaan dapat memenuhi semua kebutuhan pengguna perpustakaan. Yang keempat, yaitu kemutakhiran. Koleksi juga perlu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Dengan begitu, setiap perpustakaan harus melakukan pengadaan dan memperbarui bahan pustaka yang menjadi koleksinya. Yang kelima adalah kerjasama. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah untuk koleksi perpustakaan seharusnya merupakan hasil dari sebuah kerjasama semua pihak yang berkepentingan dan dalam pengembangan koleksi tersebut. Selanjutnya adalah elemen-elemen yang terdapat dalam kebijakan pengembangan koleksi. Di dalam melakukan dan menjalankan kebijakan pengembangan koleksi, terdapat elemen-elemen yang harus kita perhatikan dan kita ketahui. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan saja tujuan dari dokumen kebijakan. Tujuan dari kebijakan yang dibuat adalah untuk menginformasikan kepada pengguna. Yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Di dalam setiap perpustakaan pastinya memiliki sebuah visi, misi, dan tujuan. Mengapa perpustakaan itu didirikan? Beberapa perpustakaan juga membuat visi dan misi untuk jangka yang panjang dan juga dalam jangka yang pendek. Yang ketiga adalah pengguna yang dilayani. Dalam bagian ini dijelaskan karakteristik dari pengguna yang ada di sekitar perpustakaan, khususnya yang berhubungan dan berguna untuk melakukan aktivitas penyeleksian bahan pustaka. Yang keempat adalah penanggung jawab pengembangan koleksi. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana aktivitas pengembangan koleksi berjalan. Yang kelima adalah pernyataan kebebasan intelektual. Maksudnya yaitu perlu dijelaskan di dalamnya tentang layanan perpustakaan yang terbuka bagi siapa saja. Yang keenam adalah pendanaan dan alokasinya. Pada bagian ini dijelaskan dari mana asal sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pengembangan koleksi. Yang ketujuh adalah kebijakan koleksi, prosedur, dan koleksi prioritas. Pada bagian ini dapat dikatakan bagian yang paling penting atau pokok dari keseluruhan dokumen. Yang kedelapan adalah koleksi khusus. Pada bagian ini menjelaskan keberadaan koleksi khusus di suatu perpustakaan dan bagaimana perpustakaan akan melakukan penambahan dalam koleksi tersebut. Yang kesembilan adalah penyiangan. Dalam hal ini dijelaskan kriteria koleksi yang akan masuk dalam proses penyiangan. Yang ke-10 adalah hadiah dan donasi. Pada bagian ini dijelaskan pertimbangan kriteria material hasil donasi yang akan dijadikan koleksi atau tidak dijadikan dalam koleksi. Yang ke-11 adalah hubungan kerjasama. Dalam bagian ini dijelaskan sumber informasi apa saja yang dibuka untuk perpustakaan lain, manfaatnya ke pengguna perpustakaan, serta bagaimana perpustakaan ikut berpartisipasi dalam perjanjian kerjasama. Yang ke-12 adalah penanganan keluhan dan tantangan di masa depan. Dalam bagian ini dijelaskan bagaimana staf perpustakaan menangani keluhan dari pengguna perpustakaan, terutama keluhan koleksi yang dimiliki oleh setiap perpustakaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kebijakan pengembangan koleksi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.